Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam channel kita Bro Semesta. Bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Hari ini kita mendengar dalam Injil kisah tentang dua murid dari Emmaus dan Yesus yang sudah bangkit. Dua orang dari murid Yesus sedang dalam perjalanan pulang ke kampung mereka ke Emmaus. Kejadian selama 3 hari terakhir ini rupanya sangat membuat mereka gundah. Yesus, guru mereka yang mereka kagumi, mereka anggap sebagai pemimpin ideal, mampu mengajar dan melakukan berbagai mukjizat, berani menentang ketidakberesan para pemimpin Yahudi, ternyata mati, disalibkan, disingkirkan begitu saja oleh para penguasa. Kini sudah hari yang ketiga sejak dia mati. Memang ada wanita dan beberapa murid yang sudah pergi melihat makam Yesus. Kata mereka, makam itu telah kosong. Tetapi mereka tidak bertemu dengan Yesus. Berita itu pun nampaknya semakin menambah kebingungan mereka. Kedua murid itu kecewa, lalu berpikir, lebih baik kembali saja ke kampung halaman dan melupakan Yesus dan Yerusalem. Melupakan harapan-harapan tentang diri Yesus yang selama ini mereka kagumi. Pada saat itulah Yesus datang mendekati dan berjalan bersama mereka. Mereka tidak mengenalnya, karena di dalam pikiran mereka, Yesus itu telah mati dan terkubur dan tak mungkin dia hadir di sini bersama dengan mereka. Di dalam pembicaraan bersama mereka, Yesus menegur kelambanan pikiran mereka. Mesias harus menderita lebih dahulu sebelum sampai kepada kemuliaannya. Yesus lalu menjelaskan seluruh isi kitab suci mengenai Mesias itu. Dan karena hari sudah akan gelap dan mereka sudah sampai pada tujuan, kedua murid itu mendesak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Begitulah kebiasaan Yahudi. Pada saat makan, tamu akan diminta untuk memimpin doa makan. Dan pada saat Yesus berdoa dan memecahkan roti, pada saat itulah murid-murid itu teringat akan cara dan gaya Yesus dan mereka mengenalnya. Saat itu pula Yesus menghilang. Tetapi pertemuan itu sudah cukup bagi kedua murid itu. Semangat mereka hidup kembali. Mereka kembali ke Yerusalem, menemui para murid lain dan menceritakan pengalaman pertemuan mereka dengan Yesus yang sudah bangkit. Yesus menegur kedua murid dari Emmaus itu karena mereka cepat putus asa dan kecewa terhadap kematian Yesus. Mereka disebutnya sebagai orang yang lamban hati. Sebelum kematiannya, sudah 3 kali Yesus menubuatkan apa yang akan terjadi. Dan bahwa jalan sengsara dan kematian itu harus ditempuh oleh Yesus demi menyelamatkan umat manusia. Dan pada hari ketiga, dia akan bangkit mulia. Kelambanan hati para murid itu terletak di sini. Mereka terpaku pada kejadian yang tragis itu saja. Yesus mati. Mereka merasa kalah, tak ada harapan lagi. Hati mereka belum terbuka akan kebangkitan Yesus. Sehingga walaupun baru 3 hari yang lalu mereka melihat Yesus, kini mereka tidak mengenalnya lagi. Kekecewaan, kebingungan, keputusasaan menghalangi mata mereka. Mata hati kita juga kadang-kadang tertutup oleh bermacam hal. Hal itu boleh jadi berupa kesibukan sehari-hari seperti bisnis dagang, urusan politik, tugas dalam pekerjaan, atau suasana hati yang sedang dilanda kebencian terhadap seseorang, iri hati, ambisi pribadi, dan lain-lain. Begitu terlarutnya pikiran kita, hingga kadang-kadang orang yang lalu lalang di sisi kiri atau kanan kita pun tidak kita kenal. Begitu gundah
dan tertutupnya hati kita sehingga rahmat dan bermacam kesempatan indah berlalu tanpa singgah dalam kehidupan kita. Orang-orang Yahudi pada masa itu pun termasuk dalam bilangan orang yang lamban hati. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus Sang Mesias, walaupun hal itu cukup jelas dinubuatkan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Rasul Petrus di dalam khotbahnya sesudah kebangkitan Yesus mengingatkan orang Yahudi akan kelambanan hati ini. Tetapi mereka tetap menutup hati dan mengharapkan seorang Mesias yang lain. Hati kita juga kadang-kadang lamban, tidak mengenal Yesus yang menjadi teman seperjalanan kita. Hidup ini adalah ibarat satu perjalanan ke Emmaus. Yesus mendekati dan berjalan bersama kita dalam berbagai cara. Dia hadir dalam diri sesama kita, terlebih dalam diri mereka yang mewakili orang-orang kecil dan menderita. Telinga dan mata hati kita terkadang tertutup dan tidak melihat kehadiran Tuhan dalam penderitaan dan harapan mereka. Kita terpaku pada bayangan pertemuan dengan Tuhan pada peristiwa yang istimewa saja. Padahal Dia hadir dan selalu menjadi teman seperjalanan kita. Seperti kedua murid dari Emmaus, hendaknya kita berusaha mengundang Tuhan untuk tinggal bersama kita, menolong orang yang berkesusahan, memberi tumpangan kepada para pengungsi, menunjukkan jalan melalui nasihat dan perhatian kepada orang yang sedang kebingungan di dalam hidupnya, mengundang mereka bermalam, menginap di rumah kita, di hati kita, mengadakan perjamuan, saling berbagi kegembiraan dengan mereka. Kedua murid itu akhirnya terbuka matanya dan mengenal Yesus setelah Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya. Kebiasaan khas itu yang menuntun mereka pada pengenalan akan Tuhan. Di dalam hal ini pun, kita perlu bertanya diri, apakah yang menjadi ciri khasku, yang mengingatkan orang yang melihatku pada identitas diriku? Setiap orang Kristen seharusnya mempunyai cara hidup yang khas, yang membuka mata orang lain pada pengenalan akan Dia. Kasih di dalam segala tindakannya seharusnya menuntun orang untuk menyimpulkan bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus. Akhirnya, seperti murid dari Emmaus, karena hari sudah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, mengundang Yesus masuk ke rumah mereka. Kita juga, pada menjelang akhir kehidupan kita di dunia ini, hendaknya tetap terdapat bersama dengan Tuhan. Janganlah hendaknya kita biarkan Tuhan berlalu terus sepanjang perjalanan kita, khususnya pada saat menjelang malam dan matahari hampir terbenam di dalam kehidupan kita, supaya hidup dan mati kita pun selalu seperjalanan dengan Dia. Dan akhirnya, pada hari kebangkitan, kita tetap bersama dengan Tuhan. Tinggal sertaku, Yesus Tuhanku. Sudah senja, janganlah berlalu. Siapakan menolong hamba-Mu? Hanya Yesusku tinggal padaku. Hingga di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.